Selamat datang di Sekolah Dasar Impres Woloau. Sekolah Dasar Impres Woloau beralamat Jalan Lintas Riipu Anirang Kliung, Lemu, Desa Dobonuapu, Kecamatan Mego, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sekolah Dasar Impres Woloau memiliki visi unggul dalam berprestasi, beriman, bertakwa, dan berbudi luhur, serta peduli terhadap lingkungan. Adapun misi Sekolah Dasar Impres Woloau yaitu melaksanakan pengembangan pembelajaran secara akademik maupun non-akademik, melaksanakan keimanan dan ketakwaan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, melaksanakan pembiasaan beretika dan berbudi luhur dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan pengembangan kegiatan bidang kebersihan lingkungan dan kesehatan, serta menerapkan sikap peduli terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan sekitar, dan melestarikan seni budaya lokal. Sekolah Dasar Impres Woloau memiliki guru yang lengkap dan berkualifikasi, serta sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Demi meningkatkan pemahaman pengembangan metakognitif serta berpikir siswa, maka refleksi dan evaluasi pembelajaran guru sangatlah penting agar efektivitas pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Kepala Sekolah Dasar Impres Woloau juga melaksanakan monitoring serta evaluasi pengembangan kompetensi guru. Dan berikut ini adalah kegiatan refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Mari kita panjatkan syukur berlimpah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah yang terindah sehingga kita bersua kembali pada kesempatan ini. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada bulan Agustus kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas Bapak Ibu guru masing-masing. Saya juga sudah mengamati bagaimana interaksi Bapak Ibu guru terkait pembelajaran yang dilakukan bersama siswa di kelas. Sebelumnya, saya juga sudah mempelajari modul ajar yang Bapak Ibu guru buat. Modul ajar yang dibuat sudah sangat baik dan mencerminkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai serta langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mendengar langsung dari Bapak Ibu guru apa saja kendala yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya guru kelas 1. Kendala yang saya hadapi pada saat pembelajaran, saya melihat ada beberapa siswa yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Masalah yang saya hadapi dalam pembelajaran di kelas, strategi yang saya gunakan sudah baik. Hanya saja ada beberapa siswa yang pasif dalam pembelajaran tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Permasalahan yang saya hadapi pada saat diobservasi di kelas
Itu terdapat beberapa siswa yang masih pasif sehingga proses pembelajaran di dalam kelasnya belum efektif. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kendala yang saya hadapi saat pembelajaran adalah ada beberapa siswa yang kurang aktif disebabkan karena kurangnya buku pembelajaran yang digunakan pada proses pembelajaran tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya guru kelas 5. Ada kendala yang saya hadapi dalam proses pembelajaran di kelas adalah masih ada peserta didik yang pasif selama kegiatan diskusi kelompok. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya guru kelas 6. Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran adalah ada peserta didik yang kurang fokus atau konsentrasi saat diberi pertanyaan, dan ada peserta didik yang pasif saat bekerja kelompok sehingga memakan waktu panjang dan berdampak pada pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya guru pendidikan agama Katolik. Kendala yang saya hadapi dalam kegiatan pembelajaran di kelas yaitu adanya siswa yang kurang memperhatikan kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Guru Mapel PJOK. Kendala yang saya hadapi yaitu kurangnya sarana prasarana dalam pembelajaran atau modifikasi pembelajaran sehingga sebagian peserta didik jenuh dan pembelajaran kurang terlalu efektif sehingga banyak peserta didik juga tidak terlalu fokus kepada pembelajaran tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kendala yang saya hadapi pada saat pembelajaran di kelas, yang pertama, penggunaan media kurang tepat sehingga sebagian peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana sehingga sebagian peserta didik tidak mendapatkan sarana dan prasarana. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Masalah yang saya hadapi dalam proses pembelajaran, masih ada beberapa siswa yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi kendala tersebut agar kegiatan pembelajaran selanjutnya dapat berjalan dengan baik? Solusi yang saya gunakan pada saat pembelajaran di kelas, saya berusaha untuk memberikan materi dengan strategi yang berfokus pada minat anak yang lebih menarik sehingga anak lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Cara mengatasi kesulitan dalam pembelajaran yang saya bawakan tadi yaitu dengan cara meningkatkan dan memperbaiki proses belajar dan hasil belajar dengan menggunakan strategi yang lain agar peserta didik yang pasif menjadi aktif kembali. Terima kasih. Solusinya pada pembelajaran berikutnya, saya akan memberi kesempatan kepada siswa yang masih pasif untuk berpartisipasi aktif dalam bertanya sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan lancar dan lebih efektif. Terima kasih, saya kembalikan. Solusi yang akan saya lakukan adalah saya akan menampilkan ceritanya di media pembelajaran agar semua peserta didik dapat membaca secara bersama. Terima kasih. Cara mengatasi masalah tersebut untuk pembelajaran selanjutnya adalah yang pertama, saya akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan
agar siswa lebih fokus dan termotivasi. Yang berikut, memberikan perhatian lebih kepada siswa yang terlihat belum aktif selama proses diskusi. Dan yang terakhir, mengajak siswa untuk aktif saat proses diskusi kelompok. Terima kasih. Solusi untuk mengatasi kendala pembelajaran di kelas adalah mengajak bermain game untuk meningkatkan konsentrasi. Contoh games yang menjadi alternatif cara fokus belajar siswa, misalnya games tebak gambar. Untuk peserta didik yang pasif saat bekerja kelompok dapat diatasi dengan cara membagi tugas dan beban kerja sesuai kemampuan peserta didik dalam kelompok dan mengajak siswa untuk saling membantu saat diskusi kelompok agar proses diskusi berjalan aktif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terima kasih. Baik, berdasarkan kendala yang saya ungkapkan tadi, yaitu adanya siswa yang kurang memperhatikan pembelajaran, maka cara mengatasi kendala adalah yang pertama, kita menggunakan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini perlu ditambah lagi seperti kitab suci, buku-buku referensi pendidikan agama Katolik, dan juga buku paket pendidikan agama Katolik yang masih kurang. Terima kasih. Cara mengatasi masalah yang saya hadapi adalah bagaimana guru harus pintar memodifikasi permainan sehingga peserta didik lebih fokus dan pembelajaran berjalan secara efektif. Terima kasih. Solusi atau tindak lanjut dalam pembelajaran selanjutnya, yang pertama, saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi agar meningkatkan semangat belajar siswa. Yang kedua, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah bersama rekan-rekan guru untuk meningkatkan sarana dan prasarana guna untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah saja. Terima kasih. Cara atau solusi terhadap masalah yang saya hadapi, saya akan berusaha pada setiap proses pembelajaran. Saya harus menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, menyisipkan kegiatan interaktif agar pembelajaran menarik, memberikan tugas dalam satu waktu, dan mengajak siswa untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih. Dari hasil refleksi hari ini dapat disimpulkan bahwa kendala tersebut berasal dari luar diri Bapak Ibu. Misalnya, anak-anak tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran. Ada juga anak yang memang memiliki basic kelambanan belajar. Kemudian, sarana untuk menunjang pembelajaran kurang memadai, sehingga dengan kekurangan tersebut tidak bisa mencuri perhatian siswa untuk menerima pelajaran di kelas. Maka cara untuk mengatasinya adalah terus memperbaiki pengetahuan dan kemampuan guru dengan mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri melalui komunitas belajar di PMM secara daring atau online, sehingga kemampuan guru untuk menggunakan sarana yang terbatas tadi bisa semakin meningkat. Sedangkan untuk sarana dan prasarana yang terbatas, sekolah berupaya menganggarkan dana agar sarana dan prasarana, terutama buku-buku pelajaran, dapat tercukupi. Mari kita bersama-sama memperbaiki diri, meningkatkan wawasan dan keterampilan agar pembelajaran di Sekolah Dasar Impres Boloal semakin baik lagi. Terima kasih.